Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan pembelajaran online hari ini kita membahas tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi secara logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok dan landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara. Diterapkannya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari masa ke masa dikarenakan Pancasila itu merupakan ideologi yang sifatnya terbuka. Adapun pengertian daripada ideologi, yang pertama merupakan sebuah konsep pengetahuan secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk menentukan sikap dan mengolahnya. Ideologi mempunyai pengertian dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian ideologi dalam arti luas yaitu segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar dan keyakinan-keyakinan yang dijunjung tinggi dalam pedoman normatif. Sedangkan ideologi dalam arti sempit adalah gagasan atau teori tentang makna hidup dan nilai-nilai yang menentukan secara mutlak bagaimana manusia itu harus hidup dan bertindak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi diartikan sebagai kumpulan konsep yang bersistem yang dijadikan sebagai asas untuk memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, baik itu cara berpikir seseorang maupun golongan. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan ciri atau identitas daripada bangsa yang harus tetap dilestarikan dan dijaga sebagai pedoman untuk menentukan arah dan tujuan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku daripada bangsa Indonesia. Apabila Pancasila tidak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh bangsa, maka bangsa Indonesia akan kehilangan identitas atau jati dirinya. Ideologi mempunyai sifat terbuka yang senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru, yang mana apabila ideologi tersebut diterapkan, maka kita tidak harus kehilangan jati diri. Dalam kondisi ini, ideologi mempunyai akar pada nilai-nilai yang berasal dari luar bangsa atau pemikiran perseorangan, atau dengan kata lain dinamakan sebagai ideologi yang sifatnya tertutup. Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis, artinya nilai-nilai Pancasila itu tidak berubah, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dari waktu ke waktu. Jadi, keterbukaan Pancasila itu harus memperhatikan 5 aspek. Yang pertama, stabilitas nasional secara dinamis. Yang kedua, larangan memasukkan pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme. Yang ketiga, mencegah berkembangnya paham liberal. Yang keempat, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Kemudian yang kelima, menciptakan norma yang harus melalui kesepakatan. Keterbukaan ideologi Pancasila harus mengandung nilai-nilai, diantaranya nilai dasar, yaitu hakikat dari kelima sila dari Pancasila, yaitu sila yang pertama ketuhanan Maha Esa sampai dengan sila yang kelima. Kemudian yang kedua adalah nilai instrumental, artinya nilai-nilai dasar ideologi berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga daripada pelaksanaannya, misalnya Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Nilai yang ketiga adalah nilai praksis, merupakan realisasi daripada nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman yang nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pancasila sebagai ideologi yang terbuka secara struktural harus memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi idealisme, yaitu menekankan pada nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh, yang pada hakikatnya bersumber pada falsafah Pancasila. Kemudian nilai yang kedua, dimensi yang kedua atau dimensi normatif, mempunyai pengertian yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang dijabarkan dalam suatu sistem norma, yaitu artinya Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan tata tertib hukum tertinggi dalam negara Republik Indonesia. Kemudian dimensi yang ketiga adalah dimensi realitas, artinya dimensi ini mengandung suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat, kemudian pemikiran-pemikiran yang baru dan relevan tentang dirinya tanpa menghilangkan atau mengingkari daripada nilai dasarnya. Jadi dalam penjelasan singkat tadi, saya harapkan kalian dapat merangkum atau mencatatnya di buku kalian. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, dapat kalian tanyakan langsung ke saya melalui via WA. Tetap belajar, semangat belajar di rumah ya, tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita diberikan kesehatan dan agar wabah ini dapat segera berakhir dan kalian dapat melaksanakan pelajaran secara langsung di sekolah seperti biasa. Tetap jaga kesehatan kalian, ikuti protokol pemerintah ya. Tetap semangat karena belajar itu dapat kita laksanakan dan kita dapatkan di mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.